Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Kitabul Adab. Adab menurut Islam tentunya ya. Pada pertemuan yang lalu, bab terakhir dari rangkaian bab bertetangga ya, yang seluruhnya ada 5 bab ya, tentang adab bertetangga. Nah, sekarang yang bab baru nih ya. Babun kullu ma'rufin sodaqoh ya, bab setiap ma'ruf adalah sodakoh. Walah, ini kata-kata perkataannya nih ya perlu dijelaskan nih ya. Setiap ma'ruf bahasa kitanya kebaikan ya, setiap ma'ruf itu adalah sodakoh yang tentunya ya, yang tentunya ada pahalanya. Berarti kata ma'ruf di dalam bahasa kita, aduh ya inilah nggak ada apa namanya, nggak ada terjemahan yang membedakan lah itunya antara ma'ruf baik, kebaikan, hasan, hasanun baik, kebaikan, khair itu kan kebaikan, albirru kebaikan. Allah, innalazina amanu, misalnya ayat ada lagi ayat ini kan, innalazina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Aduh, bahasa Indonesia ini lemah nih, mengartikan ma'ruf kebaikan, hasan kebaikan, thayyib kebaikan, bagus, baik lah gitunya, khair, kemudian albirru amal soleh, itu semuanya diartikan kebaikan. Padahal beda masing-masing, kalau dalam bahasa Arab maknanya beda. Kata ma'ruf sendiri kalau secara bahasa itu isi maf'ul. Ini mungkin harus dari segi bahasanya kita apa sih artinya gitu. Ma'ruf, ma'ruf itu isi maf'ul dari arofa ya'rifu. Ma'ruf artinya, arofa ya'rifu itu tahu gitu ya, artinya tahu, mengetahui, itu tahu, mengetahui. Kalau ma'ruf artinya yang diketahui. Sebetulnya kalau arti ma'ruf itu bukan kebaikan. Secara bahasa mah yang diketahui menjadi arti, kemudian artinya menjadi kebaikan. Artinya yang sama, yang sudah diketahui, yang sudah dimaklumi, yang semua orang tahu gitulah anggapnya. Semua orang tahu bahwa kalau itu adalah kebaikan. Itulahnya ma'ruf itu. Nah, kata ma'ruf ini ada di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam ayat yang isinya nasihat Luqman kepada anaknya. Di ayat ke berapa ya? 16. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Ini padahal kan nasihat Luqmanul Hakim ya. Nasihat Luqmanul Hakim, di mana Luqmanul Hakim itu hidupnya biasanya Rasulullah suka menyebut hidup di zaman Bani Israel lah itu. Nasihatnya itu ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat,
dirikanlah, tegakkanlah sholat. Dari dulu berarti kan di setiap generasi Nabi ibadah pokoknya adalah sholat dengan caranya masing-masing ya. Kalau kaifiat sholatnya seperti sholat di zaman Nabi Isa bagaimana, sholat di zaman Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ibadah pokok di semua generasi Nabi itu adalah sholat. Termasuknya di generasi umat Islam, dalam Islam juga ibadah pokok itu adalah sholat. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, tegakkanlah, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ini nih, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah orang lain, artinya ya, perintahkanlah orang lain untuk ma'ruf, wanha 'anil munkar, cegahlah. Nah kalau ini sudah jadi bahasa Indonesia kemunkaran, tapi entah sama entah enggak nih makna dengan yang dimaksud di dalam Al-Quran. Ini ayat Quran ya, artinya kata ma'ruf, kata munkar ini ayat ini ya, lafad ayat. Kalau kemungkaran ada dalam bahasa Indonesia, kemungkaran itu pokoknya sesuatu yang buruk lah. Dalam bahasa Indonesia kan demikian maknanya ya. Kalau mendengar kata kemungkaran, ini sesuatu yang buruk lah. Kalau tanpa dikaitkan dengan agama gitu ya, kata kemungkaran itu sesuatu yang buruk. Kalau terkait dengan agama, di dalam agama Islam itulah kemungkaran itu adalah sesuatu yang berbuah dosa. Kemungkaran semuanya berdosa. Nah ini kata ma'ruf ini ada di dalam Al-Quran. Nah ini judulnya nih ya, judul bab sekarang, babun kullu ma'rufin sodakoh. Semua atau setiap ma'ruf, ini dari tadi sebetulnya tidak apa namanya ya, terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu kebaikan. Jangan dulu terjemah lah gitulah ya. Setiap ma'ruf adalah sodakoh. Ya kata ma'ruf sendiri ternyata itu ada ayat Quran, kata ma'ruf itu ada di dalam Al-Quran. Yang kemudian kan apa yang dinasehatkan oleh Luqman Al-Hakim ya, Luqmanul Hakim kepada anaknya yang barusan ya, ayat tadi atau kita lanjutkan dulunya. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, perintahkanlah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah atas segala sesuatu yang menimpa kamu. 3 berarti tanya nasihat Luqmanul Hakim nih. Banyak sih nasihat Luqmanul Hakim, banyak ya, kata-kata bijak, kata-kata mutiara Luqmanul Hakim itu banyak. Ini diantaranya yang oleh Allah dikutipnya, dijadikan ayat Al-Quran. 1, dirikanlah sholat. 2, nah ya ini yang kemudian boleh menjadi slogan atau semboyan Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga adalah wasbir ala ma asobak, bersabarlah atas segala sesuatu yang menimpa kamu. Inna zalika min azmil umur,
Nah, sesungguhnya hal tersebutnya 3 nasihat tadi min azmil umur itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga. Memiliki 3 itunya berarti memiliki sesuatu yang sangat berharga. Menegakkan sholat, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar atas segala sesuatu yang menimpa. Nah, judulnya sekali lagi ini kullu ma'ruf. Kalau secara bahasa tadi artinya ma'ruf itu sesuatu yang diketahui sebetulnya. Atau dalam bahasa kitanya ya boleh disepakati lah gitulah. Disepakati secara tidak tertulis semua orang sepakat itu adalah kebaikan. Nah, itu ma'ruf. Nah, tapi kemudian kalau itu artinya tanpa atau di luarnya atau tanpa terkait dengan agama. Segala sesuatunya setiap di sini kan setiap ma'ruf segala sesuatu itu yang semua orang tidak akan ada yang membantah, tidak akan ada yang menolak bahwa itu kebaikan. Nah, itulah ma'ruf. Tapi kan ini bisa kalau di hal tersebut gitu ya, hal tersebut bisa jadi ada di satu masyarakat ini baik, ternyata menurut sekelompok masyarakat yang lain itu bukan ma'ruf berarti. Kalau ini contoh ma'rufnya sebelum atau tanpa agama pun siapapun akan mengiyahkan, akan sepakat, tidak akan menolak, itu adalah kebaikan. Misalnya berbakti kepada orang tua, coba tanpa agama di belahan dunia manapun pasti akan mengiyahkan. Berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang baik, adalah kebaikan. Yang kemudian hal itu kan diangkat, dikatrol gitulahnya. Kalau asalnya nilainya hanya ya memang baiklah menurut siapapun di belahan dunia manapun akan mengatakan itu hal yang baik. Nah, kemudian hal itu oleh Allah disebutnya diagamakan gitu ya, diagamakan. Jadi baiknya itu bukan sekedar berdasarkan manusia lah anggapnya, bukan berdasarkan manusia, tapi kemudian setelah setelah adanya Islam ya di dalam Islam pun itu kemudian diperintahkan. Ya, misalnya berbakti kepada orang tua itu diperintahkan, nilainya sekarang jadi beda. Setelah ada perintahnya, setelah dimasukkan ke dalam bagiannya menjadi bagian ajaran agama Islam, nilainya beda. Meskipun sebelum ada perintahnya ada atau sebelum dimasukkan gitu menjadi bagian dari ajaran Islam, hal itu adalah kebaikan. Kita sebut ma'ruf. Secara umum lah berarti ma'ruf yang tanpa agama pun itu memang hal yang baik. Nah, itu yang dimaksud dengan amar ma'ruf, ya perintahkanlah kepada kebaikan, nahi munkar, dan cegahlah segala keburukan. Nah, kemungkaran juga sebelum ada ajaran agama, sebelum atau tanpa agama pun itu adalah keburukan. Nah, itu kebalikannya. Ya, kalau ma'ruf itu kebaikan, tanpa agama pun boleh dikatakan seperti tadi lah.
disepakati oleh seluruh manusia di belahan dunia manapun lah itunya. Hal ini adalah hal yang baik, itu ma'ruf. Nah, contohnya ya kan berbakti kepada orang tua tanpa agama juga. Ya kalau bahasanya kalau durhaka gitulah. Kalau durhaka kepada orang tua itu ya jelek, dilarang meskipun bukan oleh ajaran agama. Nah, kemudian hal tersebut dimasukkan, bolehlah dalam tanda kutipnya oleh Allah, dimasukkan menjadi bagian dari ajaran agama. Jadi baiknya itu double, berarti menurut akal sebutlah. Ya menurut akal itu hal yang baik, menurut agama juga itu hal yang baik. Nah, itu ma'ruf. Kalau menurut agama, kalau menurut masyarakat baik. Tapi ternyata melanggar agama itu bukan ma'ruf. Kalau ternyata malah melanggar agama, malah jadi kemungkaran. Meskipun menurut manusia itu hal yang baik. Contohnya mah iya. Kalau di kolam renang lah gitu, atau di pantai, kita suka melihat hanya muslimah yang di pantainya rawan cai, berarti kan di pantai kan ya main air lah gitunya, di pantai main air, berenang-renang gitulah. Tapi kan seorang muslimah tetap berpakaian menutup aurat. Bisa jadi ada orang yang menertawakan. Dan malah sebaliknya, kalau perempuan di pantai itu pakai bikini, dianggapnya biasa, dianggap hal yang ya memang bagusnya demikian kalau di pantai. Coba ini jadi ma'ruf nggak? Malah yang terlihat aneh, dikatakan hal yang buruk, ditertawakan gitu kalau seorang muslimah main-main di pantai tetap dengan pakaian lengkap menutup aurat, mungkin ditertawakan. Tapi kalau pakai pakaian renang mah tak gitu di pantai mah gitu benar. Itu benar menurut siapa kalau di pantai itu harus demikian? Itu bukan ma'ruf. Bisa jadi menurut sebagian banyak orang itunya ketika pakai di bikini di pantai itu hal yang wajar, malah lebih baik seperti itu dibandingkan dengan yang tetap berpakaian muslimah menutup aurat, bari kukucuprakan nyawa cai pan disengsirikeun teh. Muni ningali lagi muni asa menutup para rantas. Gitulah. Berpakaian ini seorang muslimah gitunya, seorang muslimah berpakaian lengkap itu menutup aurat, main ke pantai terus kukucuprakan nyawa cai. Bagi sebagian orang itulahnya, mungkin bagi kalau kita secara global mah hal itu hal yang tidak pantas lah gitunya, hal yang tidak pantas. Dikasuriun itu ngojay tingali make jilbab make. Itu kan terlihat aneh bagi sebagian orang, malah dianggap wajar, dianggap baiknya itu kalau pakai bikini. Nah, itu kan tidak jadi ma'ruf ya, itu tidak jadi ma'ruf karena biar bagaimanapun mau di pantai kah, mau di mana itu kan menutup aurat itu ya tetap saja wajib. Da salah namanya tebet ka pantai tuluy nyawa cai jadi disengsirikeun eta salah nama atuh naha bet kadinya. Jadi we disengsirikeun tuh. Jadi we dianggap nyeleneh, dianggap tidak wajar. Ada salah nambut kadinya tuh. Nah, atuh ya muslimah sebenarnya seorang muslimah gitunya yang tetap mempertahankan itulah syariatnya, menutup aurat gitulah secara sempurna. Bari kucuprakan hayang ya sok kan resikonya gitu paling. Nah, ini sekali lagi nya judulnya itu kullu ma'ruf.
kullu ma'ruf, padahal secara bahasa tadi ma'ruf itu isim maf'ul, artinya yang diketahui. Arafa ya'rifu itu mengetahui, tahu, artinya tahu, mengetahui. Kalau ma'ruf artinya yang diketahui. Nah, maksudnya demikian ya, yang diketahui, yang disepakati, itulah secara tidak tertulis, bahkan disepakati oleh seluruh manusia gitu, yang tanpa agama pun itu hal yang baik, itu ma'ruf. Nah, ini judulnya ya, babun kullu ma'rufin sodakoh. Ya, bab setiap ma'ruf itu adalah sodakoh. Nah, di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan dua hadis. Ya, kita baca dulu hadisnya ya. Nah, ternyata ini kullu ma'rufin sodakotun gitu ya. Kullu ma'ruf, setiap ma'ruf itu adalah sodakoh. Ini 8 hadis. Nah, yang pertama hadisnya an Jabir ibni Abdillahi radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqatun. Ini hadis yang pertama. Ternyata judul ini diambil dari redaksi hadis yang pertama, sama persis. Ini bukan potongan sakitu deh. Hadis yang pertama ini isi sabda nabinya adalah seperti yang di judul kullu ma'rufin shadaqah. Nah, ini hadis yang pertama ya, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridoi keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap ma'ruf dalam bahasa kita sering diartikan demikian ya, setiap kebaikan adalah sedekah. Kemudian hadis kedua, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin shadaqatun. Qalu fa in lam yajid qala fayamalu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Qalu fa in lam yastati aw lam yaf'al qala fayu'inu zal hajatil mahlufa. Qalu fa in lam yaf'al qala falyamur bil khairi aw qala bil ma'ruf. Qala fa in lam yaf'al qala falyumsik ani syarri fa innahu lahu shadaqah. Nah, ini hadis yang kedua dia. Dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqah. Haruslah gitunya. Ala kulli muslimin. Ini kalau kita bahasa Indonesia kanlah menjadi seperti ini. Setiap individu muslim, kullu muslimin. Setiap individu muslim itu ala kulli muslimin shadaqatun. Setiap individu muslim itu harus sedekah. Sejauh ini kita memahami sedekah itu kan memberi, itu kan bersedekah artinya memberi. Bagi setiap muslim atau setiap individu muslim harus sedekah. Qalu, nah ini ya, kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah bersabda demikian ya, ala kulli muslimin, ya, setiap individu muslim itu harus sedekah. Para sahabat bertanya, fa in lam yajid,
bagaimana kalau tidak mendapatkan, artinya tidak mendapatkan sesuatu, tidak memiliki lah itunya, tidak mendapatkan, tidak memiliki sesuatu untuk sodakoh. Qala Rasulullah menjawab, fal ya'mal biyadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu, hendaklah dia bekerja. Bagaimana kalau tidak mendapatkan sesuatu untuk sodakoh? Ya kerja, gitulah kayak ini sabda Nabi, fal ya'mal biyadihi, hendaklah dia bekerja. Fayanfa'u nafsahu, sehingga hasilnya gitulahnya, hasil dari kerjanya itu bisa memberi manfaat kepada dirinya. Wa yatasaddaqu, dan bisa sodakoh. Fa in lam yastati, ini pertanyaan yang kedua mah, bagaimana kalau tidak mampu demikian? Fa in lam yastati aw lam yaf'al, bagaimana kalau tidak mampu atau tidak melakukan demikian? Qala Rasulullah SAW menjawab, fayu'inu zal hajatil mahluf, hendaklah dengan cara, jika tidak bisa, tadinya tidak mampu yang disebut sebelumnya, hendaklah menolong orang yang sedang membutuhkan. Ya pokoknya menolong lah, berartinya dengan menolong orang lain lah gitu. Bagaimana kalau tidak bisa dengan cara demikian? Hendaklah dia menolong orang lain. Kalau kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau juga tidak bisa? Ya tidak bisa lah kita menolong orang lain, itu tidak bisa. Fa in lam yaf'al, bagaimana kalau tidak melakukan hal tersebut? Qala Rasulullah menjawab, fal ya'mur bil khairi aw qala bil ma'ruf, maka hendaklah dia memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Qala fa in lam yaf'al, teu bisa keneh deui nu ieu ge nu ieu gitu bisa keneh wae. Fa in lam yaf'al, bagaimana kalau tidak mengerjakan hal tersebut? Qala fal yumsik anisyarri, maka menahan dirilah dari keburukan. Fa innahu lahu shadaqah, bagi yang tidak mampu apa yang disebut sebelumnya, tadinya ini tidak mampu, ini tidak mampu, ini tidak mampu, Rasulullah menyebutkan hendaklah menahan diri dari berbuat atau dari keburukan. Fa innahu lahu shadaqatun, maka hal tersebut, ini terakhir nih yang disebut oleh Rasulullah, maka menahan dirilah dari keburukan itu baginya sodakoh. Itu hadis yang keduanya. Sekali lagi ini ya, dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap individu muslim itu harus sodakoh. Nanti kelihatan nih harus sodakoh itu seperti apa, harus kudunya itu. Jadi ini sampai yang terakhir, sampai terakhir tadinya Rasulullah menyebut demikiannya. Nah, setiap individu muslim itu harus sodakoh. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau tidak mendapatkan, tidak memiliki sesuatu untuk sodakoh? Qolanya Rasulullah menjawab, hendaklah dia bekerja sehingga bisa memberi manfaat. Di dalam hadis lain yang lain itu sehingga dia bisa infak untuk dirinya. Jadi pakai kusorangan itunya, hasil bekerja, kemudian hasilnya pakai sendiri, itu infak kepada dirinya. Nah, hendaklah bekerja kemudian sehingga memberi manfaat kepada dirinya dan bersodakoh dengan hasil kerjanya itu, kemudian bersodakoh ya bekerja sehingga memiliki lah gitunya, bekerja sehingga memiliki sesuatu yang memberi manfaat untuk dirinya dan bersodakoh. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau tidak mampu melakukan hal tersebut? Hendaklah dia menolong orang yang sedang membutuhkan. Bagaimana juga kalau tidak bisa melakukan hal tersebut?
hendaklah dia memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Bagaimana kalau hal itu juga tidak bisa dilakukan? Ya, terakhir nih jawaban Rasulullah ya sampai sodakoh itu sampai yang seperti ini. Hendaklah dia menahan diri dari keburukan. Sesungguhnya hal itu baginya sodakoh. Nah, jadi judulnya memang hadis gitu kan. Judul bab sekarang ini kan itu redaksi hadis ternyata. Di hadis yang pertama tadinya yang redaksi hadisnya demikian, kullu ma'rufin sodakoh, setiap kebaikan adalah sodakoh. Nah, tentu dalam hal ini semuanya sudah terkait dengan innamal a'malu binniyat, sudah terkait dengan ajaran Islam. Karena setelah ada agama Islam dengan seluruh ajaran di dalamnya gitu kan, maka sampai yang disebutkan di sini, kalau seseorang menahan diri dari keburukan diberi pahala nggak? Jadi beri pahala karena mengamalkan hadis ini, berarti mengamalkan ajaran Islam yang kan Nabi menyebutkan demikian. Saya menahan diri dari keburukan itu karena Nabi mengatakan menahan diri dari keburukan itu sedekah baginya. Makanya innamal a'malu binniyat gitu kan, harus sudah kaitkan itu dengan ajaran Islam. Kalau sebut yang tadi kan ma'ruf itu kan sesuatu yang di luar agama pun, tanpa agama pun ini diakui, diketahui, disepakati bahwa itu adalah hal yang baik. Misalnya berbakti kepada orang tua di luar agama pun, dimanapun lah orang mengatakan itu hal yang baik. Tanpa agama pun mencuri adalah hal yang buruk, teta ma'ruf munkar kebalikan tanpa agama juga sudah diketahui, itulahnya diakui, disepakati bahwa itu kebaikan, itu ma'ruf. Kalau munkar sebaliknya, segala macam keburukan yang tanpa agama pun ya samalah diketahui itu kan, diakui, disepakati bahwa itu adalah keburukan. Tidak akan ada lah dimanapun ya, tanpa agama pun akan mengatakan bahwa mencuri itu hal yang baik dan boleh. Mana coba di mana, gak akan ada. Merampok alah komo etama, itu hal yang buruk, eta munkar gitu pada umumnya. Ya, kalau di ayat tadi kan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunaya akimi sholat, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian wasbir ala ma asobak, bersabarlah atas semua yang menimpa kamu. 3 hal ini min azmil umur, ini pusaka, ini harta yang tak ternilai. Mendirikan sholat, menegakkan sholat, nah amar ma'ruf nahi munkar, kemudian sabar. Dari zaman dulu berarti kan Luqmanul Hakim kan menasihatinya demikian, amar ma'ruf nahi munkar. Nah sekarang nih penjelasan dari kitab Fathul Bari nya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, bab ini ya, di dalam bab ini yang juga beliau menerangkan gitunya makna hadisnya. Ada beberapa catatan nih ya dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tentang bab ini. Yang pertama, ini judulnya aja yang dibahas, judulnya itu belum hadis-hadisnya. Yang pertama, pada hadis Imam Al-Bukhari
Pada bab ini memasukkan hadis yang diriwayatkan melalui Jabir bin Abdullah. Yang pertama yaitu yang redaksinya tadi kullu ma'rufin sodakoh. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Hakim untuk hadis yang ini mereka meriwayatkan juga kata hadis yang redaksinya kullu ma'rufin sodakoh, tapi ada tambahannya. Jadi redaksinya bukan hanya sampai di sana. Ya, pada riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Hakim ya kullu ma'rufin sodakoh sama ya, meriwayatkan hadis tersebut, tapi ada tambahannya. Nah, tambahannya adalah wama anfaqar rajulu ala ahlihi kutibalahu bihi sodakoh. Setiap yang diinfakkan, ma anfaqar rajulu, setiap yang diinfakkan oleh seseorang ala ahlihi kepada istrinya, kepada keluarganya. Berarti ini oleh seorang suami, oleh seorang bapak lah gitunya. Semua yang diinfakkan oleh seseorang kepada keluarganya kutibalahu bihi sodakoh, itu ditetapkan, dicatat baginya sebagai sodakoh. Wama wako bihil mar'u irdohu fahuwa sodakoh. Dan iya bab jasad, badan, ada dalilnya gitu aja, memelihara jasad, memelihara badan. Wama waqobihil mar'u irdohu, dan kira waqobihil mar'u irdohu itu seseorang itu yang memelihara jasadnya, fisiknya, badannya. Seseorang memelihara itu memelihara ya dengan cara apapun, bagaimanapun lah. Seseorang memelihara jasadnya, badannya, itu juga sodakoh. Termasuk ini bukan hanya jasad gitu, ternyatanya kalau saya lihat di kamus itu arti irdoh itu memelihara, atau bahasa Arabnya tahdzibul akhlak, memelihara akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sekaligus nih dalam hal ini juga gitulah memelihara jasadnya. Fahuwa sodakotun, itu juga sodakoh. Jadi lamun meuli sabun keur mandi teh sodakoh eta teh. Ya karena kan ya membeli sabun gitu untuk mandi. Ya kan badan itu harus dijaga kebersihannya. Kalau tidak mandi badannya kotor gitulah, ya apalagi terkait dengan ya salat tuh. Sholat teh bararau gitu, cik atuh sholat mah. Malah seharusnya kan kalau sholat itu pakai minyak wangi. Itu dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW, kalau sholat itu gitu pakai minyak wangi, mau menghadap Allah ini. Lain bau brekele gitu. No pika aduh pan Allah teh ada persis di depannya. Ya jangan sampailah gitu sesama makmum saja yang ada di pinggirnya nepi ka jangar gitu. Bau naon bau naga sebetulnya. Duh bau naga meniliur beres salat langsung lompat ke luar. Oh. Langsung arah ruta. Cik atuh harus kan berarti mandi kan, ya mandi kan pakai sabun. Tah meuli sabun teh oleh Allah diberi pahala. Di sini fahuwa itu sedekah.
eta kudu ma'ruf tenuh gitu tah sampai ke hal tersebut, di mana hal itu tanpa agama pun kan sama ya, tanpa agama pun kan sama. Rek eta merek keur salat rek di luar salat anggar we jangan ngambeun bau naga we sematu mandi na kitu poe atuh tilu bawa ajag atuh saminggu tuh mandi bau ajag atuh sada mah sarage moal resepeun. Iya ya hadis na geuningan ditu nya mata kudu diajar ge. Jadi apa dalilna geuning meuli sabun teh aya ganjaranana. Ya karena itu kan ya gitulah, itu untuk ini nih wako irdohu, itu untuk memelihara dirinya. Memeliharanya diri mah biasa ya, ayat 2 kan, ruh dan jasad. Bagian ruh nama memelihara al akhlakul karimah, membersihkan diri dari segala penyakit hati gitu. Itu bagian ruhnya. Nah, ternyata kan bagian jasadnya juga sama. Jasad juga harus dipelihara. Jangan sengaja gitunya, jangan sengaja. Saya ingat ini nasihat almarhum Ustadz Abdurrahmannya, ulama sedikit lahnya di zamannya tahun sekitar 50-an 60-an mungkinnya, ada 3 nama Abdurrahman di Asia Tenggara yang terkenal. 1 di Thailand, 2 di Singapura, 3 di Indonesia, di Bandung. Ya, Kiai itu Kiai Abdurrahman. Di luar negeri terkenalnya Abdurrahman Bandung, karena ada 3-nya, yang Abdurrahman Thailand, Abdurrahman Singapura, Abdurrahman di Indonesia, Abdurrahman Bandung. Ini dia nasihatnya sederhana. Nasihatnya sederhananya yang kemudian beliau sendirinya katanya, kata murid-muridnya itu sangat disiplin urusan makan. Sangat disiplin urusan makan. Udah jasad pasti kan sangat terkait dengan apa yang dimakan, kan asupannya, gizinya gitu kan dari apa yang dimakan. Termasuk ini yang dinasihatkan itu pakai bahasa Sunda sih, kan Abdurrahman Bandung kan orang Bandung. Kalau Abdurrahman Thailand ya pakai bahasa Thailand. Pakai bahasa Thailand. Ini pakai bahasa Sunda nih nasihatnya. Ada orang yang sakit mah karena sering telat makan. Nah, beliau menasihatinya kalau ada orang yang telat makan, itu orang usahawan menasihati tong nyiksa awak, nyebut nanti tong nyiksa awak geus waktuna dahar berarti. Karena jangankan sampai kena oleh sakit mah, emang enak gitu badan tuh kalau dalam keadaan lapar. Nggak nyaman kan sebetulnya, nggak nyaman kalau dalam keadaan lapar itu kan. Emosi lagi tinggi atau kerlapar ya. Lempang beda GL atau gidi gelapar. Lempang gidi gelapar mah beda tuh. Nyebut nanti gitu kan sehat tong nyiksa awak atau apalagi sampai kemudian kena lah oleh sakit mah lah gitunya, atau sakit lambung secara umum. Eta mah bisa kemana-mana efeknya kalau dari lambung ya. Kalau dari yang sakit itu bagian lambungnya itu bisa kemana-mana. Yang paling parah busung lapar sih. Itu udah 2 bulan tuh dahar lagi. Ya mah 2 jam gitu ulah sebutan teh tong nyiksa awak, artinya membiarkan dirinya tidak makan gitunya. Entah ini banyak nih mungkin yang disebutnya hidup di kota metropolis itulah karena kesibukan kerja, banyak yang demikian yang sampai telat makan karena pekerjaannya. Nah, kalau kemudian sampai kena penyakit itu kan disebutnya karena ulahnya sendiri kan,
karena ulahnya sendiri kan. Kalau seorang muslim kemudian berharap seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis nih ya, jika seorang muslim sakit atau safar, maka amal-amal yang biasa dikerjakannya jadi tidak bisa dikerjakan, maka Allah tetap akan memberikan pahalanya. Apabila sakit atau safar, maka amalan yang biasa dikerjakan jadi tidak bisa dikerjakan, Allah tetap memberikan pahalanya. Nah kalau ini sakitnya karena ulah sendiri, diberi pahala nggak oleh Allah? Dalam arti ada amalan yang jadi tidak bisa dikerjakan karena sakit, tapi sakitnya itu karena ulahnya sendiri. Paling cek Allah teh rasakeun we mureunana, berharap dapat pahala dari Allah, padahal sakitnya juga cek orang Sunda teh mana tuh penyakit disiar gitu kan, orang Sunda mah suka mengatakan demikian, karena ulahnya sendiri, nggak ada kaitan dengan Allah. Lalu berharap Allah memberikan pahala untuk amal yang tidak bisa dikerjakan ya, yang biasanya dikerjakan jadi tidak bisa dikerjakan. Paling cek Allah rasakeun eta ku sorangan. Bandingkan ini dengan ini. Ketika Rasulullah SAW jatuh dari kuda, itu lumayan banyak amalan yang jadi tidak dikerjakan. Ini karena jatuh dari kuda, Rasulullah itu sakit. Rasulullah jatuh dari kuda karena ulahnya sendiri nggak? Emang Rasulullah itu naik kudanya ugal-ugalan apa? Atau naik kuda ugal-ugalan? Emang kuda rodeo ya teh naon? Tah lamun kuda rodeo ditaekan tuluy labuh, puas cek Allah teh meureunnan. Kalau Rasulullah itu manusia paling bertakwa, amat hati-hati tentunya ketika berkendaraan tuh, karena Rasulullah juga tahu ada resiko jatuh dari kuda. Ya kan Rasulullah tahu kan ada resiko jatuh kan kalau naik kuda. Jadi Rasulullah itu sebagai manusia paling bertakwa, berhati-hati naik kudanya. Allah lah yang menetapkannya jatuh kemudian sakit, sehingga banyaklah amalan yang tidak bisa dikerjakan. Allah menjamin tenang, pahalanya tetap diberikan. Nah, kalau ini bering disiar cek Allah teh kumaneh der ka dieu minta ganjaran hakan teh kumaneh ngeunah we minta ganjaran ka dieu. Ini dari hadis ini nih ya, ya ini kan perlu dijelaskan nih ya. Hadis ini diriwayatkan yang pertamanya yang redaksinya kullu ma'rufin shadaqah. Ini hadis Bukhari kan di hadis yang pertama. Ini diriwayatkan juga oleh Muslim. Nah ternyata di dalam riwayat Ad-Darqutni dan Al-Hakim hadis yang sama ada tambahannya, yaitu yang tadinya semua yang disodakohkan seseorang kepada keluarganya itu dicatat sebagai sodakoh. Kemudian yang kedua tambahannya mawaqobihi, segala sesuatu yang apa nama tadi saya nuturkeun pisan susunan bahasa Arab ieu mah. Pokoknya segala sesuatu yang dikeluarkan untuk memelihara akhlaknya dan memelihara jasadnya itu juga sodakoh. Tah nu ieu teh nu bakhil tingkat dewa ya syuhun, ya bakhil tingkat dewa ya syuhun. Bakhil mah ya di bawah berarti kan, kalau bakhil di bawah, kalau syuhun mah waya bakhil puncaknya bakhil syuhun. Orang yang demikian itu bisa sampai kepada jangankan bersodakoh, infak sodakoh diberikan kepada orang lain, kerdirina sorangan ge lebar eta syuhun mah boro-boro batur. Kalau ini kan keluarga lah tadinya di poin sebelumnya,
semua yang anfaqo, semua yang diinfakkan kepada keluarganya itu sedekah. Kalau orang yang kena oleh syuhun itu, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja lebar. Da keukeuh we eta ningali, waduh ieu angka ngurangan ya. Misalnya di rekeningnya itu saldo sekian, tingali meuli sabun ngurangan angka nanti teh. Lebar meuli sabun ge kajian bau aja. Kajian bau aja ge. Kajian bau aja ge daripada ku lebar meuli sabun mah ngurangan. Angka teh. Kajian bau aja ge, bau naga. Mun gering mikir-mikir, waduh sabaraha mayarna ka dokter. Padahal maneh nu gering teh manehna. Kajian dirarasakeun we kitu ngagibrig muriang ge dinikmati diwatan coba ka dokter sabarahaeun. Ngurangan atuh kekayaan teh tah syuhun mah. Eta teh dewa eta mah. Eta mah bisa di koyat kuno keken itu. Mal bisa rek dikoyat ku saha wae ge moal beunang eta mah. Lantaran gitu boro-boro keur batur keur dirina sorangan wae lebar. Eta syuhun wae gitu. Imah kajian poe ke mel listrik sabulan sabaraha. 1000 nu kitu. Kudu nu kapikir teh tuluy nambahan mun rekening kudu tuluy gitulah nya bertambah kekayaan terus bertambah. Kabeuli mobil geus 10 tapi dipakai kan, wah tuh ke Badung sabarahaeun ngomean geus entong eta tong dipake itu mah. Kan itu kan dia kena umum disimpen mobil mah dihaneutan dilapan aya nu nginjem boro-boro manehna wae tara make. Eta teh syuhun mah tah murukan eueuh kitu nu kitu aya dalil lagi ada orang yang demikian teh. Jangankan gitulahnya hartanya ini gitulahnya diinfakkan diberikan kepada orang lain, dia pakai sendiri saja dia merasa sayang karena yang terpikir itu terus menambah kekayaannya. Lamun ieu teh mah aya ge true story deui ge. Ini kejadian nyata ieu nu kieu teh hanya daya pastilah nu kitu teh. Tapi keseringan sih dah. Ini ada orang disebut pas-pasan. Mungkin bahasanya gitulah nya pas-pasan. Terkesannya kan kurang mampu lah malahannya. Tapi dia bersemangat dalam arti bersemangat ini bersedekah, infak, beramal soleh, memaksakan diri. Ini kejadian nyata isinya, nggak akan disebutkan siapa di mana nama. Kalau selesai mengerjakan ibadah Jumat, dia suka mengundang khotibnya itu ke rumahnya, ya disuguhi seadanya lah, karena memang kurang mampu pas-pasan. Karena itu kan semangat beramal solehnya. Jadi khotib Jumatnya itu suka diundang lah gitu, diajak ke rumahnya, ya disuguhi seadanya lah. Nah, ternyata di daerah sana ada orang yang sangat kaya, milu dahar dirinya. Milu dahar dirinya teu pikir sugan cik atuh siga itu cuk turutan onang itu ka imahna meureun nyuguhan terada sugem mah milu dahar dirinya. Aduh yung panglahapna we alhamdulillah praos kayaknya tuang pada jumaah mah komo cenah berjamaah mah sia na teh. Maneh itu teu kira-kira panggedera dahar teh biasa raos kieu nya tuang ieu pada jumaah mah cenah nyakantenan cenah ieu berjamaah kieu mah ieu. Tapi dah si tuan rumah mah ikhlas we gitu. Karena sebetulnya kan prinsipnya kan bae amal soleh malin keur batur, nu rugi saha? Nya yang beruntung siapa? Nu milu dahar atau nu nyuguhan?
Kalau berpikir tentang amal soleh makanya berpikir iyo sakitu jelema pangbenghara di dinya tengah don milu dahar lain nyuguhan tuh gitu sih. Eta jeung dahar teh panggedena ya bodoh raos aja dupi itu unggal jemaah dupi ieu teh unggal jemaah ya insyaallah bade ngiring deui ge teh jemaah payun. Si bakhil dasar teh. Eta itu asli itu mah true story itu mah. Kayak orang angkat karena layar lebar agar kisah itu orang angkat ke layar lebar. Nah ini ada tambahan ini yang ini kan tidak adanya di Sahih Bukhari-nya, ini perlu dijelaskan. Nah ternyata ada tambahannya demikian, ada 2 poin, ada 2 hal tambahannya, yaitu semua yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya itu dicatat sebagai sedekah. Dan semua di sini bahasanya pakai wako, artinya memelihara gitunya, memelihara jasad, memelihara jasad, ruh dan jasadnya. Artinya kalau dalamnya memelihara ruh dan jasadnya itu mengeluarkan biaya lah, anggapnya mengeluarkan biaya, itu juga sedekah. Nah jadi kalau yang barusan misalnya sakit lalu berobat, mengeluarkan uang untuk menyembuhkan sakitnya itu oleh Allah dicatat sebagai sedekah. Mata kan terugi kan sebenarnya. Keur mendengar rasa nyeri teh manehna ini embung lebar. Kejadian ngagibri gue itu di harudum di sarung ngagibri gue gitu kan ke dokter sabaraha ya. Da imah lagi poek sih gari goha. Namanya listrik naik wae lebar mayarna. Bari mobilnya 8 ugal jemaah biru dahar di batur aksi mah libur gitu. Ugal jemaah biru dahar di batur itu. Nah kemudian di Imam Al-Bukhari ya juga di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ininya sudah disampaikan berkali-kali ya beberapa waktu yang lalu. Ini sahih itu kan Sahih Bukhari. Ternyata Imam Bukhari itu selain Sahih Bukhari sebagai kitab utama gitulahnya, Bukhari pasti ini itu kan ininya image-nya itu ke ini nih kitab Sahih Bukhari. Ternyata beliau juga menulis kitab-kitab lain, diantaranya Al-Adabul Mufrad itu satu kitab khusus tentang adab. Ini kan juga Kitabul Adab kan ada di sini kan, di dalam kitab Sahihnya. Ini sekarang yang kita kaji itu Kitabul Adab di dalam Sahih Bukhari. Nah di kitab yang beliau tulis secara terpisah judulnya Al-Adabul Mufrad. Nah di sana ya, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini juga ya dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari ke dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Juga ada tambahan. Nah tambahannya yaitu wa minal ma'rufi antal ko akhoka biwajhin tolkin. Ini terkenal juga ya di dalam Islam. Dan wa minal ma'ruf termasuk ma'ruf ya, yang tadilah makna ma'rufnya, termasuk ma'ruf juga antal ko akhoku biwajhin tolkin, ketika bertemu dengan saudaranya dengan wajah ceria, dengan wajah menyenangkan lah gitu, menyenangkan nih ya, dengan wajah yang menyenangkan saudaranya yang melihatnya. Termasuk ma'ruf nih ya, ya udah ma'ruf mah gitu, tanpa agama geda gitu itu. Ya kalau bertemu dengan sesama gitu dengan wajah yang kerung, murukusunu, cakuem, hasem, sampai batur teh, ini saya tahu naonnya panggih teh. Ya, tapi kan kalau bertemu dengan wajah ceria menyenangkan lah gitu nya sedekah itu teh. Bukannya bersedekah dengan senyuman, nah kehola itu teh kumaha nerjemahkeun teh. Sehingga gitulah senyum sana senyum sini ikut irama gitu.
Kata lain gitu, lain senyum sana senyum sini. Kade kah batur keke nah ibu ngurangan sasetrip mana. Buat jelema teh ngurangan sasetrip cenah ya. Ya maksudnya gitu nya minal ma'ruf ini termasuk ma'ruf. Yaitu bertemu antalqo akhahu biwajhin talqin, yaitu ketika bertemu dengan saudaranya, ya gitulah dengan wajah yang menyenangkan, menggembirakan gitu, yang menyenangkan, yang melihat. Bisi jenuh ieu teh apa bisikeun aku ieu ini juga dalam kitabul adab adanya. Kitabul adab itu ada kitab banyaknya yang menulis adab, termasuk Imam Al-Bukhari sendiri kan menulis tadi Al-Adabul Mufrad judulnya. Ada nih dalam kitabul adab yang bahasa Arab. Ini juga suka dijadikan buku pelajaran itulah di madrasah pesantren. Alah eta teh naon katanya kurang lebih maknanya, jika kamu mendapati seekor singa menunjukkan giginya, tong dianggap karena jakseri. Jika kamu melihat seekor singa sedang menunjukkan giginya, jangan kamu anggap dia itu meramah. Itu pelajaran adab, artinya tidak semua orang yang ya gitu kan wajahnya senyum, tapi kan malah senyumnya itu yang menyakitkan justru karena aduh senyumannya malah menyakitkan. Udah beda atulah karasa wajah gitu kan, iya menambahkan senyum, orang yang melihatnya kan bisa merasakan beda lah senyuman lagi ya, artinya bukan senyum tapi ya gini nih biwajhin talqin teh. Dan di sini terpancar keikhlasan, ketulusan, betul-betul gitu membuat orang lain itu merasa senang, merasa bergembira. Tidak senyum ningali wajahna wunggul geus resep batur teh. Beda jeung wajah kriminal. Wajah kriminal maupun pangih we jeung jelema eta jol ngeres we otakna teh yang terpikir kejahatan. Wah bahaya wajah ini. Ya kan itu terpancar dari akhlak kan, dari akhlak, dari kebiasaan sampai orang tahu. Identik lah gitu. Orang ini identik dengan keburukan sampai ketika siapapun yang bertemu dengan orang itu yang dipikirannya apa? Keburukan kan. Apalagi kalau sampai menginspirasi untuk berbuat keburukan. Wah, eta mah boga wajah teh rugi-rugi teuing. Ari wajah sodakoh disebutnya teta iya ya wajah sodakoh mah wajah yang menginspirasi orang untuk ma'ruf. Itunya wajah sodakoh mah yang menginspirasi orang untuk ya kalau bisa bertemu bisa ingat saja orangnya padahal nggak bertemu, kalau ingat si anu yang terpikir adalah ma'ruf. Tah eta wajah sodakoh. Wajah sodakoh itu bukan wajah kriminal. Beget perang bahasa Sunda nama wajah kriminal itu beget perang bener. Begitu ya lamun boro-boro panggih inget si anu jol kanu goreng kapikirna teh. Tapi kan itu bukan semata-mata dari fisik wajahnya, dari akhlak, dari kebiasaan, dari perilakunya. Sampai kalau orang ya kalau ingat seseorang ingat apanya coba? Wajah kan pastinya. Nah, itu teh wajah jadi wajah sodakoh terus jadi buat perang gitu. wajah kriminal dan wajah sodakoh. Ya termasuk ma'rufnya, termasuk ma'ruf antalqo akhahu biwajhin talqin, bertemu apa yaitu jika bertemu dengan saudaranya. Di sini bahasanya dengan wajah yang ceria, wajah yang menyenangkan. Tapi kan bukan dipaksa tadi lah, dipaksa senyum sana senyum sini, bukan lah. Orang juga tahu kamu penuh kepalsuan
Jagem lah jika nunya lah ternyata gitu itu kamu penuh kepalsuan upit betul gak apalin wajah kriminal anger rek senyum sana senyum sini gitu kapikir anger karena kegorengan udah perilaku kan sebetulnya yang yang membuat image seseorang tentang yang membuat image gitunya sampai apa namanya ya gitulah image orang itu di mata orang lain bagaimana perilakunya kan bukan karena asli wajahnya sih nyata saya teman dati dituna mau bisa dirobah dari wajah si kira kadukun 4 kali ge anger mau teu uyap henteu lah kakak dukun bukan ampun-ampunan dukun gimana nu ka opat nama eta teh apa usina teh pan isim teh bawa sia ka ditu tong baca di imah dibere campe nu ka opat kali nama pan pas dibuka teh ngeunteng sia eta eta cek dukun teh asalna bener dibere isim kan teu mempan bikin 3 kali ya ka diri jam deh kerusuhan kemudian yang kedua poin kedua ini tambahannya yang diriwayatkan dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad termasuk ma'ruf yaitu bertemu dengan saudaranya gitulah terjemah namanya dengan wajah menggembirakan dengan wajah ceria menyenangkan itulahnya dengan wajah menyenangkan wa antalaki min dalwika fi inai akhika. Dua ini berarti termasuk ma'ruf juga menuangkan air kepada ember saudaranya. Da cai mah gratis di Mapanage. Artinya ini kan memberikan sesuatu yang nggak usah dibeli kan. Ya pokoknya memberilah di sini antalaki min dalwika fi inai akhika, yaitu kamu menuangkan air ke dalam ember saudara kamu. Nah artinya ini untuk hal-hal yang ini sih ma'ruf disebutnya tanpa agama pun ini orang akan mengatakan baik gitu kan hal seperti ini. Memberi air gitulahnya, memberi air apalagi kalau untuk minum malah memberi seteguk air yang kepada orang yang sedang kehausan. Kalau dinilai seteguk air berapa nilainya? Ya seteguk air berapa nilainya? Bari cai lagi gratis, di sumur tinggal 5 tuh, udah cai mah gratis. Memberi air kepada orang yang sedang kehausan. Itu ma'ruf. Yang di dalam hadisnya ini kan kullu ma'ruf sodako, setiap ma'ruf itu adalah sodako. Kemudian yang berikutnya nih catatannya. Ini sama nih ya, ada tambahan di dalam hadis innal imsaka anisyari sodakoh. Ini sejalannya dengan hadis yang di nomor 2 tadi kan adanya jika tidak bisa maka begini, ini tidak bisa juga maka lakukan ini, tidak bisa juga hendaklah menahan diri dari keburukan, baginya itu sodakoh. Nah di dalam hadis lain dengan lafad innal imsaka anisyari sodakoh, sesungguhnya menahan diri dari keburukan itu adalah sodakoh. Nah kemudian nih catatan berikutnya nih ya, Ibnu Battal nih, kita seringnya mendengar nih kalau sedang membaca mengkaji Fathul Bari, ini nama ini sering disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Battal mengatakan fihi at-tanbihu alal amali wa takassubi. Di dalam hadis ini ada dorongan, artinya Nabi yang mendorong gitu kan, Nabi yang mendorong, Nabi yang menganjurkan, berarti ibadah kalau itu dari Nabi. Di dalam hadis ini gitu kan ada anjuran, dorongan, ini kan yang mendorong, yang bersabda kan Nabi.
Ini disebutnya teh mana yang tersirat nate gitu. Ini mana yang tersiratnya nih dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu at-tanbihunya dorongan, anjuran alal amali wa takasubi, untuk beramal dan mencari dan kasab dan mencari rezeki lah anggaplahnya. Ya itu kan di hadisnya kan tadi di poin keberapa Rasulullah bersabda, jika tidak bisa bekerjalah sehingga bisa memberi manfaat kepada diri kamu sendiri dan bisa bersedekah. Nah, Ibnu Battalnya menyimpulkan di dalam hadis ini ada dorongan, anjuran itu untuk beramal dan mencari rezeki. Liyajidil mar'u ma yunfiku, agar itu seseorang bisa memiliki sesuatu untuk dia infakkan ala nafsihi, bagi dirinya sendiri, wa yatasaddaqu bihi, dan juga bersedekah kepada orang lain tentunya alanya. Nah, anjurannya untuk beramal dan bekerja itu mencari rezeki supaya agar bisa gitu memiliki sesuatu untuk diinfakkan bagi dirinya lah minimal gitu. Jadi infakkan bagi dirinya dan bersedekah, wa yugnihi an zillis su'al. Nah, sehingga terbebas dari keburukan meminta-minta. Makanya dianjurkan untuk bekerja gitu, mencari rezeki, mencari nafkah, sehingga minimal sebutlah bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini disebutnya berinfak untuk dirinya, bagi dirinya. Lebih dari itu kan ya bisa juga bersedekah kepada orang lain dan terbebas gitu dari buruknya. Meminta-minta gitu. Kalau meminta itu boleh seseorang minta sesuatu. Kalau meminta-minta itu kan yang tidak boleh. Itu yang diharamkan. Kemudian satu lagi ya, makna mungkinnya wafihi, di dalam hadis ini juga al-hasi ala fi'lil khairi mahma amkana. Ini luar biasa nih kesimpulannya nih ya, yang dimunculkan oleh Ibnu Battal. Di dalam hadis itu pun ada anjuran, dorongan untuk ala fi'lil khairi, untuk melakukan al khairnya. Tadi beda ma'ruf, al khair itu kebaikan lah, pokoknya amal soleh lah intinya ya. Nah, di dalam hadis ini pun ada anjuran, ada dorongannya untuk kerjakan amal soleh itu mahma amkana, selama bisa. Artinya ada kesempatan beramal soleh jangan diabaikan, jangan dilewatkan. Ini kan makna tersirat. Nah, di dalam hadis ini juga ada anjurannya untuk beramal soleh sebut bahasa kayaknya selama bisa begini. Anjuran, dorongan untuk beramal soleh selama bisa dilakukan. Wa anna man qasada syai'an minha fata'assaro falyantakil ila ghairihi. Nah, apabila akan urutannya yang diterangkan oleh Rasulullah kan tadi urutan. Bagi setiap individu muslim itu wajib sedekah. Kalau tidak bisa kan turun, berarti rakannya akan turun, bekerjalah sehingga bisa memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah. Kalau tidak bisa dengan cara menolong orang lain. Kalau tidak bisa juga dengan cara perintahkanlah orang lain untuk berbuat kebaikan. Jika tidak bisa juga tahan diri untuk dari keburukan. Kan itu berurutan kan semakin kecil lah gitu nilainya ya, semakin kecil nilainya, semakin ke bawah. Nah, ini kesimpulannya, seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu lalu atau ternyata itu berat, ya maka ya kerjakanlah.
pindahlah gitunya kepada amalan yang lebih ringan. Ya sesuai kan dengan urutan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini sedikit lagi nih, ya jamna ya. Ini mah yang ini yang sudah nih, yang ini nih. Ada hadis yang dalam kitab Burikok sudahnya ini dibahas, yaitu yang benar-benar berniat melakukan sesuatu, apakah kebaikan atau keburukan, benar-benar berniat untuk melakukan kebaikan atau benar-benar nih berniat untuk melakukan keburukan. Apabila ternyata ada satu halangan sehingga tidak jadi, ini yang disebut Allah memberinya pahala satu. Itu yang terkenal dengan, kan baru niat juga sudah dapat satu pahala. Terkenal pisan teh. Bari niat teh naon? Teuing itu pokoknya asal nu kapikir niat teh. Jadi baru terpikir untuk melakukan kebaikan padahal belum melakukan pergerakan apapun. Dia merasa dapat satu pahala, saya kan berniat kebaikan. Padahal sudah benar-benar akan dilakukan, ternyata ada halangan sampai tidak jadi. Nah ini sudah diberi satu pahala. Apabila jadi dikerjakan, maka pahalanya beda. Yang ini tetap satu pahala ini tidak hilang. Satu pahalanya tetap didapat, ditambah dengan pahala kalau benar jadi dilakukan. Jadi dapat dua pahala. Kalau keburukan, benar-benar nih berniat untuk melakukan keburukan. Apabila dilakukan, dua berarti dosanya. Satu niat buruknya, dua jadi melakukannya. Tapi kalau ternyata dibatalkan karena Allah disebut nanti takut dosa berartinya karena Allah, maka tidak jadinya itu diberi pahala oleh Allah. Membatalkan niat yang sudah benar-benar mau melakukan dosa lah gitu. Lalu sadar karena Allah, dia batalkan, dia diberi pahala. Dosanya pasti tidak jadi kan, karena tidak jadi dilakukan. Nah, kalau meninggalkan sesuatu itu dapat pahala nggak? Meninggalkan keburukan itu dapat pahala nggak? Hadisnya kan sudahnya dibahas dalam kitab Burikok. Kalau menahan diri dari keburukannya itu karena takut kepada Allah lah sebut. Karena takut kepada Allah, maka oleh Allah diberi pahala. Itu yang paling akhir kan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau begini? Ternyata tidak mampu. Turunkan lagi oleh Rasulullah. Menolong orang lain tidak mampu. Harus bagaimana? Suruhlah, perintahkanlah orang lain berbuat kebaikan. Tidak mampu juga. Menahan diri dari keburukan itu juga sodakoh. Nah ini kan sesuai berartinya dengan judulnya gitu pada bab yang sekarang ini, kullu ma'rufin sodakoh. Kalau yang memang mampu bersodakoh dengan harta mah ulah hayah wae, kan menahan diri dari keburukan juga sodakoh. Aisyah rek ira itu sodakoh nah hayo we pada itu menumpang handap nah atuh. Itu kan yang paling kecil, yang paling rendah. Kalau ini sudah tidak mampu, ini tidak mampu, ini tidak mampu, kuku itu tahu. Apa dia sedekah? Mana? Cek Allah itu atur itu kan Allah memberi memberi anugerah sebetulnya. Kan Allah sudah memberi anugerah untuk mampu bersedekah dengan harta. Kekeh dah mengambil yang paling rendah. Menahan diri dari keburukan kan sedekah. Dasar syuhun itu kajian poe ke imah teh mayar listrik teh mahal. Yang terpikir hanya terus menambah jumlah kekayaan.